Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Halo teman-teman yang masih setia menonton channel Asbab Saja. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, kaya raya, bahagia. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang amalan lagi ya. Hari ini banyak orang-orang atau teman-teman ini terkendala kenapa amalannya ini tidak menghasilkan sebagaimana yang diberitakan atau yang dijanjikan, bahwa mengamalkan ini maka akan menghasilkan misalnya rezeki yang banyak, uang banyak, atau usahanya lancar. Kemudian mengamalkan yang amalan yang B ini sama juga seperti itu, menjanjikan bahwa dengan amalan itu akan membuat rezekinya lancar, uangnya banyak, usahanya lancar, dan seterusnya. Jadi banyak teman-teman kita yang sudah mengamalkan amalan ini, amalan itu, ternyata hasilnya tidak ada. Ini banyak terjadi seperti itu ya. Ini salah satu faktornya yang bisa menjadikan kita gagal dalam satu amalan adalah karena kita ini kurang yakin dengan amalan itu ya. Ini amalan yang sama-sama amalan yang tidak menyimpang ya. Amalan yang bagus, sama-sama amalan bagus, tetapi hasilnya tidak maksimal. Yang pertama adalah tadi adanya yakin yang kurang dengan amalan itu, sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Dan biasanya ini akan mempengaruhi amalan berikutnya. Maksudnya adalah ketika dia melihat di YouTube atau di TikTok misalnya, atau di mana-mana saja, ternyata ada amalan yang sama atau amalan yang menjanjikan ini lebih jos lagi ya, dia akan berpindah ke amalan yang satunya, yang baru ini, sehingga amalan yang pertama ditinggalkan. Kemudian dia mencoba dengan amalan yang kedua. Nanti setelah diamalkan sebulan, 2 bulan, ternyata hasilnya tidak kunjung datang, maka dia akan mencari lagi amalan-amalan lagi. Karena sekarang ini beda dengan zaman dulu ya, nenek kita. Sekarang mudah saja. Begitu kita ketik di Google atau di YouTube, banyak amalan-amalan. Sehingga kadang-kadang ada keinginan untuk mencoba ya yang amalan yang satunya lagi, dengan harapan amalan itu adalah lebih paten lagi ya, lebih jos lagi. Ini sebetulnya menjadikan kendala ya, karena berpindah-pindah daripada amalan satu ke amalan lain. Jadi sebetulnya yang menjadikan kita berhasil, menjadikan amalan kita berhasil ya, secara syariat ya, adalah amalan itu dibuat secara istiqomah, dengan diyakini, kemudian dibuat istiqomah. Orang-orang zaman dahulu itu dia belajar satu guru saja, tetapi dia amalkan istiqomah. Bukan hanya sebulan 2 bulan, kadang ya seterusnya amalan itu saja yang dibuat, sehingga menghasilkan suatu keajaiban ya, satu maunah atau karomah yang bisa menyelesaikan hajat-hajatnya. Apakah itu rezekinya lancar, untuk kesehatan, dan seterusnya.
Jadi kalau kita baru sebulan 2 bulan pindah ke amalan yang satu ke amalan yang lain, ini akan menghasilkan kekecewaan ya. Gagal lagi seperti itu. Ini secara syariatnya seperti itu. Maka perlu adanya kita istiqomah ya. Kemudian kita dibaca terus, maka akan menghasilkan energi. Semakin banyak, semakin sering kita baca, maka energinya semakin besar. Jadi secara syariatnya adalah kalau energinya kita besar, tentu kita bisa gunakan untuk sesuatu yang besar. Misalnya kalau kita ini tidak pernah olahraga, mungkin mengangkat beban 50 kilo itu berat. Tapi nanti kalau kita sudah latihan, kita semakin kuat, otot kita semakin kuat, energi kekuatan kita semakin meningkat, maka 50 kilo ini akan mudah. Bahkan kita bisa mengangkat 60 kilo. Tetapi itu memang perlu adanya latihan, istiqomah terus menerus. Nah, jadi energinya akan semakin kuat. Jadi kalau amalan kita buat terus, maka insya Allah ini energinya akan semakin lama semakin kuat. Maka usahakan teman-teman ini fokus di satu amalan aja, nggak usah banyak-banyak. Seperti itu. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang asma Nabi, itu adalah salah satu contoh ya. Satu amalan yang punya Asbul Mahmud Ahmad Muhammad ini, satu amalan tapi bisa untuk berbagai hajat. Jadi teman-teman cari amalan yang sejenis seperti itu. Tidak harus amalan ini ya, tapi amalan yang satu tetapi bisa untuk memenuhi hajat kita. Misalnya ada amalan baca Bismillahirrahmanirrahim misalnya, itu aja pegang. Nah, nanti baca terus istiqomah setiap hari. Nanti kalau sudah powernya sudah banyak, maka insya Allah bisa kita gunakan untuk hajat-hajat kita. Jadi kalau secara syariat, kalau kita belum berhasil ya dengan amalan itu adalah karena powernya atau energinya ini masih kurang ya, perlu ditingkatkan lagi amalannya. Ini secara syariatnya seperti itu. Tetapi kalau secara hakikatnya ya, kita kembalikan bahwa semua ini memang tidak ada kepastian ya. Di kehidupan kita sehari-hari memang tidak ada satu kepastian bahwa kita mengamalkan itu pasti terjadi. Tidak seperti itu ya. Itu kalau bicara tentang hakikat. Karena semua ini adalah tetap bergantung pada izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti tetap diperhatikan juga yang masalah secara hakikat ini ya, bahwa semua ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun begitu besarnya energi kita, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Tapi tetap yang namanya kita ya usaha tadi ya. Usaha satu amalan, fokus dan istiqomah. Kemudian ditambah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga klop bahwa bukan hanya ikhtiar kita yang kita andalkan, tetapi kita andalkan juga izin daripada Allah Subhanahu wa taala, ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hajat kita memang adalah sesuatu yang baik di dunia maupun di akhirat. Jadi hajat kita kadang-kadang adalah nafsu kita semata ya. Tetapi kebaikannya untuk dunia akhirat kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, makanya kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempunyai hajat dengan menggunakan amalan, kemudian kita minta doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keridhaan, kebaikan dunia dan akhirat.
Jadi itu saja ya sementara pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu saja. Insya Allah kita akan jumpa lagi dengan video kita daripada persembahan asbab saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.